Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda abang kakak dimanapun anda berada. Saya mendoakan anda agar Allah berikan kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan batin. Kemudian setiap urusan yang sedang dijalani Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian rezeki anda Allah buat menjadi lebih berlimpah daripada sebelumnya, diluaskan seluas-luasnya oleh Allah. Dan yang terpenting juga buat anda yang ngerasa punya hutang, Allah berikan solusi untuk penyelesaiannya, untuk pelunasannya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah kembali ke aktivitas kita seperti sedia kala karena masa liburan sudah selesai, sudah lewat, sudah kita lalui, dan saatnya kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing, ikhtiar kita masing-masing. Tapi ingat, jangan hanya ikhtiar zahirnya tetapi juga Anda harus maksimalkan ikhtiar batinnya, karena bicara rezeki itu tidak hanya bicara pekerjaan ya, tetapi juga bicara tentang spiritualitas, ikhtiar langit, ikhtiar batin, bicara tentang energi. Nah, kali ini saya akan bahas tentang energi apa saja yang terhubung dengan rezeki, dengan energi kekayaan atau dengan kekayaan itu sendiri. Jika benar-benar Anda maksimalkan, Anda gali potensi di dalam diri Anda sibukkan dengan memikirkan sesuatu yang baik, menyibukkan diri dengan melakukan sesuatu yang baik, insya Allah Anda akan terhubung dengan kekayaan itu sendiri atau dengan rezeki itu sendiri. Dan jangan heran kalau setelah Anda praktekkan apa yang saya sampaikan, Allah akan berikan kemudahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Anda. Lebih-lebih tentang rezeki. Ya, sebenarnya uang atau rezeki itu tergantung bagaimana perasaan kita. Dan perasaan kita ini melahirkan energi, melahirkan sebuah kekuatan. Tapi tidak semua orang bisa percaya terhadap apa yang saya sampaikan ini. Saya pun tidak memaksa untuk Anda mempercayai apa yang saya sampaikan, karena sekali lagi ini hukum alam. Hukum alam itu bukan untuk perdebatan, dan tidak dibutuhkan juga kita setuju atau tidak. Hukum alam itu tetap berlaku untuk kita semuanya. Sekali lagi, hukum alam itu pasti berlaku untuk diri kita semuanya. Saya sifatnya hanya menawarkan saja, menginformasikan, mengedukasi, mungkin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Karena saya selalu teringat pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mana tahu apa yang saya sampaikan di video yang sangat singkat ini bisa benar-benar bermanfaat untuk Anda yang benar-benar ingin belajar. Sekali lagi, semuanya tergantung bagaimana perasaan kita, dan perasaan kita itu melahirkan energi. Energi yang pertama yang terhubung kepada rezeki, kepada kekayaan, kepada uang, yang pertama adalah energi syukur. Ya, saya tidak akan pernah bosan untuk membahas tentang syukur ini, walaupun setiap yang saya sampaikan itu mungkin sifatnya diulang-ulang ya. Jadi bersyukur itu tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan, kita pikirkan. Saya paham banget tentang kesulitan Anda untuk mencerna atau memahami tentang syukur itu sendiri. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa Anda tangkap dengan baik ya. Jadi bersyukur itu untuk segala aspek, untuk segala keadaan, untuk segala kejadian. Kejadian yang kita alami kan cuma dua sebenarnya, kejadian baik dan kejadian tidak baik atau buruk. Sementara dua hal tersebut harus kita sikapi dengan bersyukur juga. Itu sebuah perintah. La in syakartum la azidannakum, perintah sekaligus tawaran dari Allah. Wa la in kafartum min adzabil syadid. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan, dan kalau kita kufur atau mengingkari nikmatnya Allah, maka Allah akan berikan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kesulitan itu datangnya karena diri kita sendiri ya. Dua hal ini harus kita syukuri, baik dan buruk. Bagaimana kalau menyikapi yang baik? Kalau itu umum ya, semua akan merasakan kalau dikasih sesuatu yang baik pasti senang. Dan senang itu adalah ekspresi syukur. Salah satu ekspresi mensyukuri sesuatu yang baik yang datang dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang kejadian atau kejadiannya itu tidak baik? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya, kita hanya perlu menerimanya saja. Di dalam penerimaan kita terhadap kejadian yang kita alami, di situ ada ridhonya Allah. Jadi saya pernah bertanya kepada guru saya, ridho itu adalah tujuan manusia. Semua manusia tujuannya itu mengharap ridhonya Allah. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ridho Allah? Guru saya menjawab, itu dilihat dari dirimu. Jadi kalau kamu ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan, kamu terima, maka sebenarnya Allah meletakkan ridhonya di cara kamu menerimanya. Artinya kalau kita nerima, ya Allah ridho. Bersyukur pada sesuatu yang positif itu dengan senang, dengan happy dan lain sebagainya. Bersyukur pada sesuatu yang tidak baik menurut sudut pandang kita, karena boleh jadi sebenarnya Allah kasih sesuatu yang baik sebenarnya, walaupun dengan cara yang tidak baik gitu. Ini kan hanya perkara cara ya. Jadi kalau tidak baik kejadiannya, ya kita cukup
belajar untuk menerimanya. Walaupun tidak bisa sekaligus, ya setidaknya bertahap. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa masuk ke dalam hati Anda, dan selalu Anda ingat kalau menerima sesuatu yang tidak baik, ya saya harus menerimanya. Seperti itu ya. Itu yang pertama, energi syukur. Kemudian yang kedua adalah energi kebahagiaan. Nah, bahagia ini agar tidak bingung Anda ya. Bahagia itu apa? Kalau lompat-lompat kemudian senang dan sebagainya. Ya itu hanya bicara ekspresi saja. Kalau bahagia menurut saya adalah bicara tentang sudut pandang. Jadi ketika ada hal negatif yang Anda alami, Anda langsung mengambilnya dari sisi hikmahnya. Anda melihat sebuah kejadian tersebut dengan menggunakan sudut pandang yang baik ya. Contoh misalkan ketika kita atau Anda mengalami sesuatu yang buruk, langsung Anda berpikir bahwa ini awal dari proses. Pasti Allah menyisipkan hikmah yang baik di dalam kejadian yang menurut saya ini tidak baik. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahagia. Bahagia itu pola pikir, sudut pandang dan lain sebagainya. Jadi kalau energi kebahagiaan Anda atau pola pikir Anda seperti yang saya sampaikan tadi, maka Anda masuk pada kategori bahagia. Energinya akan baik sebenarnya hasilnya. Jadi bicara tentang bagaimana cara Anda menyikapi setiap perkara yang Anda alami. Itu energi kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah energi kedamaian. Energi kedamaian ini berbicara tentang perasaan. Perasaan damai ini seperti apa? Perasaan damai itu perasaan netral. Ya, sekali lagi perasaan damai itu adalah perasaan netral. Nah, untuk mengakses damai ini, ya Anda harus paham tentang gelombang otak dan lain sebagainya. Makanya kami sebagai hipnoterapis atau sebagai terapis selalu menggunakan audioterapi untuk membawa situasi keadaan hati ini menjadi damai. Jadi ketika mendengarkan audioterapi itu akan dibawa pada dimensi kedamaian. Jadi ketika Anda dalam kondisi damai, Anda sedang memperbaiki energi Anda. Dan ketika energi damai itu benar-benar terbentuk di dalam rasa Anda, di dalam ruhnya Anda, di dalam diri Anda, di dalam jiwa Anda, maka sebenarnya Anda terkoneksi pada hal-hal yang positif. Ya salah satunya adalah energi uang, salah satunya adalah keberlimpahan rezeki dan sebagainya yang positif. Itu yang ketiga, energi kedamaian. Kemudian yang keempat adalah energi kegembiraan. Jadi orang kalau gembira itu mencakup tentang syukur. Orang kalau gembira itu juga mencakup tentang kebahagiaan. Walaupun kegembiraan itu adalah ekspresi dari kebahagiaan itu. Tetapi orang yang gembira itu energinya positif. Semua motivator sepakat. Semua praktisi sepakat. Dan perhatikan baik-baik cara bicaranya. Mungkin Anda punya mentor atau punya sosok yang Anda senangi, yang memberikan motivasi dalam kehidupan Anda. Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang gembira. Dari ekspresi wajahnya juga mencerminkan kegembiraan. Dan Anda perhatikan baik-baik, hidupnya akan bahagia. Itu yang keempat, energi kegembiraan. Yang terakhir ini yang menarik, yaitu energi cinta. Tetapi banyaknya orang mendefinisikan cinta atau mengaplikasikan cinta adalah dirinya kepada orang lain. Tidak salah, itu juga benar. Mencintai orang lain itu tidak salah. Tetapi yang sering kita lupakan adalah mencintai diri sendiri. Belajar mulai dari mencintai diri sendiri. Terkesan sederhana ya. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi perhatikan baik-baik. Mencintai diri sendiri itu dampaknya sangat luar biasa. Mencintai diri sendiri itu juga penuh maaf. Mencintai diri sendiri itu penuh dengan pemakluman. Mencintai diri sendiri itu penuh dengan menghargai orang lain. Coba deh, sebelum Anda bicara mencintai orang lain, sebelum Anda mengaplikasikan saya ingin mencintai orang lain dan lain sebagainya, coba Anda pikirkan bagaimana caranya Anda bisa mencintai diri sendiri. Bagaimana Anda bisa benar-benar memberikan cinta itu kepada diri sendiri. Saya rasa nantinya Anda akan jujur ketika Anda memberikan cinta kepada orang lain, dan Anda tahu persis bagaimana memperlakukan orang lain dengan cinta yang Anda maksud. Karena belajar untuk mencintai orang lain itu dimulai dari belajar cinta kepada diri sendiri. Pikirkan sesuatu yang baik, jangan Anda tekan dengan berpikir yang negatif. Ya, pikirkan sesuatu yang baik yang membawa dampak manfaat untuk diri Anda sendiri. Pikirkan tentang dirimu saja. Bukan berarti egois. Justru ketika Anda memikirkan dirimu dan menemukan titik kebahagiaan dan cinta itu sendiri, maka ketika Anda berada di tengah-tengah orang atau
atau Anda ketika berhadapan dengan siapapun, energi positif Anda itu akan dirasakan oleh orang lain. Baik teman-teman, dari 5 energi tersebut, ini mengajak Anda untuk membiasakan diri menjadi orang baik. Karena setiap kebaikan yang Anda tanam pada diri Anda sendiri, yang Anda lakukan, itu akan melahirkan kebaikan. Terkesan apa yang saya sampaikan ini sepele, terkesan. Tapi inilah yang dicari oleh semua orang yang ingin atau benar-benar menginginkan kesuksesan. 5 hal ini saja yang perlu Anda lakukan. Anda tinggal praktekkan, tidak lama, tapi syaratnya konsisten. Syaratnya adalah diulang-ulang, dipertahankan, dan terus dilakukan. Kalau benar-benar Anda bisa mengulang-ulangnya, mempertahankannya, mempraktekannya selama 1 bulan saja, Anda akan merasakan manfaatnya. Ya, 1 bulan saja. Tirakat rasa, tirakat hati. 5 hal ini terkesan sepele sekali lagi, tapi jujur tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bisa, tinggal Anda mau apa tidak. Orang hidup itu bukan perkara bisa atau tidak sebenarnya, tapi mau atau tidak. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.